Hai, assalamualaikum sahabat sehat. Apa kabarnya nih? Semoga teman-teman selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Amin, amin ya rabbal alamin. Cuka, pada tahu kan cuka? Cuka ini memiliki rasa yang cukup asam. Contohnya biasanya cuka ini dimasukkan ke dalam acar, asinan, kemudian sejenis cuka apel atau cuka empek-empek, cuko gitu ya, ataupun cuka-cuka lainnya. Tetapi apakah cuka ini aman dikonsumsi selama kehamilan? Ayo deh kita bahas video ini dan tonton sampai habis ya. Jadi sebenarnya cuka ini tidak termasuk dalam bahan makanan yang harus dihindari selama kehamilan. Dan itu kabar gembiranya ya bun ya. Dan para bunda ini boleh menambahkan cuka ke dalam makanannya. Tetapi jangan mengkonsumsinya itu secara berlebihan. Pokoknya segala sesuatu yang berlebihan itu sangat-sangat tidak dianjurkan ya bun. Asam asetat itu merupakan kandungan utama yang terdapat di dalam cuka, termasuk juga cuka putih yang biasanya sering ditambahkan nih kalau lagi makan bakso, makan apalah gitu yang berkuah-kuah gitu ya, acar atau ada di cuko empek-empek juga atau beberapa makanan lainnya. Nah, apabila mengkonsumsi asam asetat ini secara berlebihan, banyak nih konsumsinya, itu baru bisa menyebabkan masalah. Masalah apa? Bisa ya jelas ya masalah pencernaan, contohnya diare, radang usus karena dia kan asam, hingga mual karena dia bisa merangsang asam juga. Selain itu, makanan atau minuman dengan pH yang terlalu asam seperti ini juga bisa menyebabkan kerusakan gigi, iritasi lambung, dan itu juga bisa mempengaruhi pada ibu hamil. Jadi, bahaya makan cuka secara berlebihan untuk ibu hamil itu apa aja? Yang pertama itu adalah heartburn dan juga gangguan asam lambung. Ibu hamil sebaiknya berhati-hati nih saat makan acar atau cuko empek-empek yang mengandung cuka. Karena memang kandungan asamnya yang tinggi di dalamnya itu bisa menyebabkan heartburn. Begitu juga dengan jenis cuka-cuka lainnya ya bun ya, sebaiknya dihindari atau hati-hati atau jangan berlebihan. Heartburn ini biasanya ditandai dengan rasa nyeri, rasa panas pada bagian dada nih karena adanya kenaikan asam lambung ke arah tenggorokan dan itu sangat bisa mengganggu kesehatan ibu hamil. Yang kedua itu bisa menyebabkan kerusakan pada gigi. Kandungan asam pada cuka itu dapat melarutkan mineral pada lapisan enamel gigi. Dan kalau memang dibiarkan, pengikisan enamel ini bisa menimbulkan berbagai masalah pada gigi. Hingga gigi berlubang. Dan kalau memang terjadi gigi berlubang pada ibu hamil, itu bisa menjadi salah satu jalan infeksi. Jalan masuknya bakteri atau kuman nih ke dalam tubuh ibu hamil. Ingat ya bun ya, bakteri penyebab infeksi gigi ini bisa masuk ke aliran darah sehingga dia bisa membawa dampak buruk nih bagi janin yang menerima darah dari ibu hamil tersebut. Oleh karena itu jangan sampai deh gigi kita berlubang pada saat hamil. Yang ketiga yaitu dia bisa menyebabkan sakit tenggorokan. Karena mengkonsumsi makanan atau minuman dengan kandungan asam yang terlalu tinggi itu bisa menyebabkan iritasi nih bun pada tenggorokan yang pada akhirnya jadi nyeri menelan, entah itu makanan, entah itu menelan minuman dan juga rasa tidak nyaman nih hingga bisa menyebabkan penurunan nafsu makan. Dan kalau terjadi hal-hal seperti itu ya nggak bagus ya bun ya, karena ibu hamil ini harus makan secara teratur demi mencukupi kebutuhan gizi hariannya untuk ibu dan juga untuk janin nih yang sedang dikandung. Untuk perkembangan janin, kesehatan ibu itu harus penuh nutrisi nih, harus banyak makan. Kemudian yang keempat, ada interaksi nih antara cuka dengan obat-obatan. Selama masa kehamilan nih bun, mungkin mengkonsumsi obat, suplemen, atau vitamin dari dokter itu biasa dilakukan ya, suplemen gitu ya. Tetapi ada beberapa jenis obat yang dapat berinteraksi dengan cuka yang bisa menurunkan efektivitas dari obat tersebut. Oleh karena itu konsumsi cukanya jangan berlebihan atau jangan deket nih dengan waktu konsumsi obat-obatan. Yang kelima yaitu adalah gangguan sistem pencernaan. Jadi dinding lambung itu bisa teriritasi sehingga menyebabkan mual, mulas, hingga diare kalau memang terlalu banyak konsumsi cuka. Jelas ya karena dia masuknya ke lambung. Terus gimana nih dok, saya pengen makan bakso tapi yang agak asem-asem nih, yang seger gitu ya. Gimana caranya? Gimana cara makan cuka yang aman pada saat hamil? Yang pertama,
Bunda tetap boleh nih konsumsi cuka ya, tapi gunakanlah cuka yang udah diencerkan. Gimana caranya? Misalkan nih Bunda pengen minum cuka apel gitu ya. Nah, jadi cuka apelnya itu misalnya 1 sendok atau 2 sendok juga boleh. Itu tambahkan air 1 gelas sebelum dikonsumsi. Kemudian konsumsilah itu kalau bisa gunain pipet gitu ya. Jadi dia nggak kena gigi banget deh, tapi walaupun tetap kena gitu. Kalau memang pengen banget sih. Kemudian yang kedua, jangan konsumsi terlalu sering atau berlebihan nih semua jenis cuka-cuka itu. Karena tingkat toleransi cuka pada setiap orang, pada setiap ibu hamil itu mungkin berbeda-beda ya Bun ya. Jadi hanya ibu hamil itu sendiri yang tahu sebaiknya aman atau tidak dalam mengkonsumsi cuka ini. Dan kalau memang kira-kira kayaknya kemarin saya aman-aman aja nih dok makan cuka pakai bakso gitu ya, atau minum es cuka apel misalnya itu. Tapi kalau memang hari ini diminum lagi, besok minum lagi, itu kan berarti berlebihan. Sebaiknya jangan yang berlebihan. Takutnya nanti bisa timbul masalah kesehatan yang tidak diinginkan. Entah itu kesehatan ibu hamil itu sendiri seperti tadi, dan juga bisa tentunya mempengaruhi janin yang sedang dikandung. Oke para ibu hamil, stay healthy ya dimanapun kalian berada. Selalu sehat nih, semoga lancar sampai persalinan. Amin ya rabbal alamin. Happy juga nih yang paling penting. Jangan lupa di subscribe channel saya Dr. WSP dan juga semua media sosial saya. Kalau punya pengalaman apapun nih tentang cuka percuka, boleh silakan di komen. Wassalamualaikum.